Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 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 Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Ta'ala kita sore menjelang malam di Indonesia Timur, di bagian tengah di mungkin masih sama dengan Batam dan sekitarnya, masih sekitar jam 4 ya kalau tidak salah, Jam 4:10, jam Bro. 4 lewat 10. Ya, Alhamdulillah kita berikan kesempatan untuk bisa silaturahim dan tentunya kita berucap puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas ridhonya ini. Mudah-mudahan awal silaturahmi kita untuk saling sharing, untuk bisa sama-sama mempelajari kalamnya dengan spesifik kita di bidang pendidikan Islam, terutama dalam mata kuliah kita ini, yaitu manajemen sistem pembelajaran atau sering kita sebut dengan MSP. Alhamdulillah, awal kita ketemu ini mungkin sebagai sebuah perkenalan, lalu kemudian kita nanti akan sedikit eh, eksplor apa yang kita akan lakukan selama kurang lebih 14 kali pertemuan ke depan. Materi-materi apa saja yang akan kita siapkan, kita pelajari, dan tentunya karena ini adalah perkuliahan jarak jauh sehingga bukan jarak jauh ya, kita hybrid. Mungkin ada nanti pada kesempatan kita bisa mudah-mudahan bisa offline ya, ada ketemu walaupun mungkin berapa kali begitu. Namun kita akan desain sedemikian rupa sehingga walaupun kita berjarak dalam pembelajaran ini, namun substansi, kemudian ruang lingkup dan output yang kita harapkan bisa tetap kita bisa capai. Sebagaimana halnya dalam perkuliahan yang sebelumnya kita sudah jalankan, eh, mungkin kita nanti akan kurang lebihnya ya akan mengikuti beberapa proses yang sifatnya klasikal ya, seperti memberikan materi, nanti saya akan siapkan materinya, lalu kemudian ada diskusi gitu ya, kemudian ada penugasan, lalu ada post test. Ini karena pertama dan kita baru kali pertama ketemu sehingga nanti kita akan sampaikan ada link yang perlu kita masuki LMS kita gitu ya. Nanti biasanya setelah perkuliahan kita akan lakukan post test. Jadi daya serap kita sampai seberapa kurang lebihnya lah gitu ya. Yang bisa kita serap berapa persen sih gitu dari materi yang kita berikan gitu. Nah, lalu ada nanti di dalam setiap perkuliahan, selain nanti akan saya menyampaikannya, mahasiswa juga bersiap-siap untuk menyiapkan materi yang kurang lebih sama, tapi dengan cakupan yang berbeda. Nanti kita akan share ya, selama 14 kali pertemuan itu apa saja gitu. Nah, nanti kita akan bagi, kalau di sini ada kurang lebih 40 orang mahasiswa, kita karena pertemuan kita hanya 14 kali kurang lebihnya, jadi mungkin dalam satu kali pertemuan kita tetap nanti akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa kurang lebih 2 orang gitu ya, 2 sampai 3 orang gitu untuk uh, memaparkan singkat, singkat saja yang biasanya hanya 7 menit saja gitu ya tentang
gagasan-gagasan, inovasi-inovasi tentang sistem pembelajaran, gitu ya. Jadi nanti ke depan seperti itu, gitu. Nah, saya coba nanti akan perlihatkan ya kurang lebih desain kita, desain perkuliahan kita. Ini desain perkuliahan kita. Saya sudah share ke ketua ya, ke Mas Syarif, Mas Agus Syarif. Eh, Materi-materi perkuliahannya sudah saya share. Kebetulan juga ada buku nanti yang akan kita gunakan. Kebetulan tulisan saya sendiri. Saya juga sudah share. Ya, nanti kita akan memandu dan merujuk ya ke buku tersebut sebagai salah satu panduan ya, sebagai salah satu panduan uh, untuk kita menyelesaikan tugas-tugas maupun perkuliahan kita. Mas Syarif, saya kasih kasih co-host ya, sebagai co-host ya, Mas Syarif ya. Baik, Prof. Nanti mohon dibantu di apa? uh, di mute dulu teman-teman yang masih kebuka suaranya. Tapi nanti kalau ada yang mau bertanya, boleh di break saja, nggak perlu menunggu sampai selesai. Boleh bertanya, raise hand ya, boleh raise hand atau uh, pakai chat, ya raise hand atau pakai chat. Uh, Bisa ditulis atau nanti disampaikan langsung. Uh, kita bisa diskusikan saja ya pada kesempatan perkuliahan yang nanti sedang berlangsung nggak ada masalah ya. Karena itu intinya ini sebetulnya materi-materi yang nanti kita akan sampaikan ini sudah barangkali sudah menjadi knowledge kita, tinggal kita perluas, tinggal kita perdalam, kita lakukan uh, deep learning gitu. Sehingga nanti dengan adanya diskusi kita lebih banyak memperluas cakrawala pengetahuan dan wawasan kita masing-masing. Nanti baik, ini ada panduan ya yang sudah saya siapkan. Nanti teman-teman mahasiswa silakan bisa ini ada www.bagioconsulting.com ya. Eh, nah, ini bisa diklik ya, bisa diklik. Kalau dari komputer kita masing-masing bisa nggak ngeklik? Coba diklik. Langsung saya pandu aja biar nanti bisa masuk untuk mengakses materi-materi maupun untuk mengakses soal-soal post-test nanti di dalam LMS ini. Boleh dicoba diklik. Ini kan kalau kita gerakan kursornya akan menunjuk seperti ini. Ada bisa Mas Syarif bisa diklik. Saya langsung klik tulis aja, Prof. Ditulis bisa atau mau diklik langsung allow bisa juga ya. Nanti bisa. Oke, ditulis aja bisa di web atau laman bagioconsulting.com. Nah, kalau sudah masuk, mudah-mudahan semua menggunakan desktop atau laptop, sehingga nanti lebih mudah sih kalau masih menggunakan mobile phone, nggak ada masalah juga. Kita register dulu ya. Kita register dulu. Ini coba saya stop dulu. Saya stop dulu. Saya akan masuk ke
Oke ya, kita langsung ini aja ya, mengeksekusi saja sambil jalan. Jadi biar kalau ada problem bisa kita langsung bantu selesaikan. Eh, oke, di layar saya akan masuk ke... Oke, sudah sama-sama masuk di sini. Sudah, Prof. Oke, kalau sudah, tolong register dulu di sebelah kanan. Ya, jangan login dulu karena kita belum terdaftar. Silakan login dulu di, maaf, register dulu. Ya, register dulu. Nah, ini tolong ditulis NIM-nya, nama, jenis kelamin, tahun masuknya sekarang ya 2026. Kemudian jurusannya kita tarik ke bawah ya, tarik ke bawah, cari yang SPS S2, Teknologi Pendidikan, yang ini ya, SPS S2. Oke, untuk yang lain silakan dilengkapi. Kemudian silakan username-nya ditulis dengan alamat email. Passwordnya jangan lupa juga diingat, ditulis dulu. Nanti kita gunakan untuk login passwordnya. Kalau sudah di regis ya, nah, kalau sudah diklik register. Nah, kalau sudah kita bisa gunakan untuk login. Tadi username-nya silakan diketik ulang, kemudian passwordnya. Setelah selesai baru kita login. Oke, ini sudah ada yang masuk 4. Saya, saya approve dulu. Mbak Marni, Mas Riyadi, Mbak Ima, Mbak Tia, Mas Fahmi ya. Oke, saya aktifkan. Oke, tadi yang sudah saya aktifkan, silakan boleh masuk, login, dicoba. Kemudian ini ada yang baru masuk lagi, Mbak Rosa, Mas Agus, Mbak Yati, Mbak Nurul. Oke, ya, saya aktifkan. Oke, sudah. Yang sudah silakan bisa dicoba masuk dulu. Ini ada baru lagi yang masuk, Mas Adam, Mbak Fitri, Mas Zainul Mustafa. Oke, saya aktifkan. Oke, silakan yang lain boleh segera masuk. Kalau ada trouble bisa kita bantu dari sini ya. Takutnya nanti kalau udah selesai ada
masalah belum bisa login, sayanya sudah nggak aktif, nanti terganggu gitu. Jadi oke, masuk lagi ya Mas Lukman, Mbak Indriati, Mas Dwi, Mas Syarif Hidayatullah. Saya aktifkan. Oke ya, sambil menunggu teman-teman yang menyusul, yang sudah bisa login, silakan login. Silakan mengeksplorasi di menu, ya, di menu. Di menu itu ada, ya, kalau kita gerakkan ya ke bawah ke atas gitu ya, seperti ini. Nah, itu ada materi ya, ada materi gitu ya, ada materi. Nah, ini ada materi-materi saya di sini. Itu bisa diunduh. Nah, tapi kalau kita berada di kelasnya, bukan kelasnya, kita nggak bisa. Ya, caranya klik parameter, ya, klik parameter. Nah, di sini ada banyak mata kuliah. Silakan ambil klik mata kuliah kita yaitu MSP. Ini ya, MSP. MSP kita klik. Kemudian jurusan kita ambil yang S2. S2. Kelihatan nggak ya di slide eh, yang saya maksud? Apakah terlihat di slide-nya? Nih teman-teman mahasiswa Terlihat, Bro, terlihat. terlihat. Oh ya, Terlihat, Prof. boleh diikutin sambil. Terlihat, Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Ya, coba kalau sudah difilter, diklik filter. Nah, kalau sudah diklik filter, ini nanti materi-materinya itu sudah kelihatan di sini. Ya, ada diktat MPS, ya ada ini sebagian materi ada di sini. Ini bisa diunduh ya. Cara mengunduhnya, misalnya diktat ya, misalnya diktat MPS, kita bisa klik ya atau RPS. RPS-nya kita klik detail. Nah, seperti ini. Kemudian di download ya, di download. Nah, download ini kita klik saja nanti akan ngedownload dia ya. Oke, boleh dicoba satu aja dulu untuk nyoba ya. Nanti bisa kita lanjutkan yang lain. Oke. Oke, ini udah ada yang masuk lagi ya. Saya approve dulu. Silakan dicoba-coba dulu ya. Nanti boleh juga dicoba menu yang lain seperti tugas. Ini nanti ada tugas, ya kita klik tugas. Nanti sama juga ya parameter, parameter, kemudian klik yang MSP. Klik yang MSP, kemudian kelasnya jangan lupa klik yang SPS S2. Kemudian kita filter, ya kita filter. Nah, di sini ada semua tugas-tugas yang nanti akan diselesaikan oleh teman-teman mahasiswa. Ya, di sini. Nanti mulai dari yang pengantar satu, tapi nggak usah dikerjakan dulu. Ini nanti. Nanti setelah selesai kita kuliah, ini kita wajib kerjakan. Karena ini adalah absen bagi saya. Ya, jadi kalau nanti teman-teman mahasiswa tidak ngisi, berarti saya anggap tidak masuk. Ya, saya nggak punya absen khusus, absennya dari kuis ini, ya dari kuis ini. Oke, tapi nggak usah dikerjakan sekarang karena kalau saya mulai dari sebelum kuliah takutnya ada yang menyusul nanti nggak bisa menyelesaikan. Jadi nanti di akhir saja kita menyelesaikannya. Oke, sambil saya aktifkan dulu.
Ini sudah ada 11 lagi yang gabung. Saya aktifkan dulu. Oke, Mbak Marni sudah nyoba, Mbak Marni. Sudah, Prof. Bisa? Sudah sampai Alhamdulillah. download. Alhamdulillah. Satu aja dulu nyoba aja. Iya, Belum iya. semuanya. Mbak Marni di mana? Di Batam? Batam, Prof. Oh, Batam ya. Kalau namanya kayak nama Jawa ya, Mbak Marni. Puja Kesuma. Oh, Jakusuma. Iya. Ya, ini sudah masuk semua ya. Sudah ada yang belum? Kelihatannya di sini sudah nggak ada yang Nah, belum, Prof. Saya belum. belum. Saya belum, Prof. Dodi. Mana? Ada Udah kesulitan lagi. nggak? Ada kesulitan Pak, nggak? Iya, Bapak ini belum di-approve, Prof. Eh, login e-learningnya kayak mana tadi ya, Prof? Saya eh, bagi username saya nggak bisa. Username-nya apa? oh, register dulu, Mbak Isna. Register dulu. Gimana ya, Prof? Gimana ya? Registernya itu di awal ya, di awal. Oke, saya akan coba mulai dulu ya. Saya akan keluar dulu. Jangan ganggu Bunda. Kalau nggak kamu belum login aja. Jangan kok main Saya HP. akan tutup dulu. Prof, Ya, udah diregister ya Prof ya, berarti tunggu approve dari Prof aja ini lagi. oh ya. Oh, mohon mungkin Mas Ketua ini bagi teman-teman yang kesulitan boleh dibantu lewat chat gitu atau boleh di Japri. Mungkin tadi di awal nggak sempat menyimak ya, harus register dulu, gitu ya, harus register dulu, baru nanti bisa login, gitu. Username-nya sama password-nya jangan sampai lupa. Nanti itu untuk masuk ke login. Oke ya Mbak Isna, register dulu ya Mbak. Ya, Prof, belum bisa ini, Prof. Pakai laptop atau pakai handphone? Pakai laptop. Oh, pakai laptop, itu di sebelah kanan ada register. Pojok sebelah kanan atas ada tulisan Oke. register. Ya, sudah. Ah, diisi dulu datanya. Prof, tadi saya tertulis masuknya 2025. Itu bisa diedit nggak, Prof ya? Oh, bisa. Bisa. Ah, nanti saya bantu di sini ya, Mbak. Tahun masuknya berapa, Prof? Sekarang nih 2026. 2026. Prof Nadia juga, Prof Nadia Sefriani AZ. Kirain tahun masuk yang kemarin itu. Oh, 2025 juga Nadia buatnya. Ya, Prof. oh, Rene juga, Prof. Velia juga, Prof. Velia. gitu ya banyak ya. Oke lah nanti. Tadi Nadia udah kirim chat Baik, baik, tapi belum ada jawaban. baik. Nggak Gimana? apa-apa. Di obrolan. Ya obrolan ya. Bukan di grup kita di obrolan. Langsung nanya sama profnya. Berarti nanti dibenerin sama Prof ya, Prof. Baik, baik nggak apa-apa. SPSS Nanti ya, Prof, ya? nanti saya bantu dari sini aja. Terima kasih ya, Prof. Ya, sami-sami. Terima kasih, Prof. Sami. Bisa aktifin dulu ya Mbak Yunita, Mbak Dian, sama Mas Denny.
Oke, ya mudah-mudahan Mbak Isna nggak ada kesulitan, sudah bisa mengisinya. Prof, maaf Prof. Ya, Kalau Sudah, lewat Prof. WhatsApp sekali ya Prof ya. suaranya ini ya, gaung ya. Prof Isna sudah, boleh bantu dicek, Prof? Oh iya, ini yang baru masuk. Ya, Mas Galih sama Mbak Isna ya. Oke. Oke, kayaknya udah semua. Masih ada yang kesulitan? Prof, izin Nadia Wadinya udah Prof, tinggal tunggu Oh iya, pengaktifan akun. Mbak Nadia sama Mas Fadil Akbar ya. Terima kasih Prof. Oke, sama-sama. Oke, Mas Fadil, Mbak Nadia udah. Mbak Dera yang baru masuk. Oke, Mas Rodiman. Mas Rodi ya, Mas Rodi baru masuk. Oke, mudah-mudahan sudah semua. Ada yang masih tertinggal? Saya Prof. Mbak Wahyu ya? Lewat HP susah sekali. Pakai handphone atau pakai laptop ya, Mbak? Masih pakai handphone Prof. Ini laptop saya masih belum buka. Oh, baik. Kalau pakai handphone itu registernya biasanya tidak kelihatan, harus digerakkan dulu. Registernya ketika udah masuk itu ditarik ke bawah. Ditarik ke bawah nanti akan muncul register gitu. Dari tadi username. Oh, sudah ya, sudah bisa ngisi ya, Mbak Wayu ya, sudah bisa ngisi data ya. Oh, betul Prof. Biasanya masih login e-learning. Habis itu password masih belum mau. Oke. Passwordnya yang mudah aja passwordnya. Nggak harus sama dengan email aslinya ya. Passwordnya bisa yang diingat paling mudah saja. Prof izin Prof. Ya, Mas Teguh, silakan. Sudah Prof. Tinggal di ini ya. Sudah Mas, sudah terapprove Mas Agus. Mas Teguh Agus sudah. Oh, baik. Ya, silakan dicoba. Masuk Baik, dulu. baik, baik. Terima kasih Prof. Ya, Sasami. Ya, mudah-mudahan sudah selesai semua. Izin Prof, atas nama Dodi Mario sudah nggak Prof? Udah belum Prof? Mas Dodi kelihatannya belum ada di sini, Mas. Waduh. Sudah ngisi tadi semuanya? Sudah bisa? Sudah Prof. Ini udah masuk juga. Sudah bisa masuk? Sudah tadi. Oke. Udah bisa login? Sudah Prof. Nah, kalau udah bisa login, coba explore aja, Mas. Prof, untuk edit tahun masuknya di ini ya, di edit profil ya? Ya, edit profil, betul. Oke, Prof, terima kasih. Sama. Izin Prof mau nanya, ini tuh kalau kan di dalam dashboard itu ada fast absensi ya, itu tuh berarti nanti kita absensinya lewat ini. Iya, sementara saya tidak aktifkan. Nanti absensinya nanti pakai post test. Pakai post test. Oh gitu, oh ya baik Iya. Prof.
Soalnya kan saya coba klik-klik ternyata nggak ada perubahan Iya, gimana-gimana ya iya. tombolnya. Memang Iya. saya Oke, Prof. sengaja nonaktifkan dulu. Nanti ada Oh iya. waktu Berarti 10 di menit. pertemuan pertama ini absensi gimana, Prof? Absensinya nanti lewat post-test. Oh iya, baik, Ya, Prof. post-test. Post-test itu waktunya cuma 10 menit, jadi eh, nggak usah ini ya buka-buka gitu. Pokoknya seingatnya gitu nanti apa, di dijawab tinggal klik-klik saja. Tinggal diklik multiple choice. Oke. Eh, saya kembali lagi ke desain eh, ya ke desain pembelajaran kita. Oke ya, nanti ini bisa dipelajari lebih jauh. Cuma saya hanya ingin titip pesan saja di sini. Jadi saya sudah siapkan apa tujuannya, capaian lulusan apa, kemudian peta kompetensinya seperti apa. Desain umumnya, jadi nanti pada saat kuliah yang semestinya berjalan kurang lebih 1,5 jam, ya kurang lebih. Kemudian saya nanti akan share video-video kuliah klasikal yang sudah berjalan selama ini untuk menambah materi, ya. Dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-14. Lalu eh, saya juga menyiapkan buku panduan, ya buku panduan dan buku teks, ya textbooknya untuk dipelajari beserta dengan link akses kalau nanti mau diperdalam lagi. Nanti saya akan perlihatkan. Lalu topik-topik yang akan kita pelajari nanti silahkan dibaca di bab 3 di pedoman di buku panduan ini. Ya, topik pertama apa, topik kedua apa dan seterusnya. Karena ini nanti akan terkait dengan post test. Jadi kalau sudah prepare lebih awal lebih baik. Biasanya kalau kita baru baca lalu kemudian menyelesaikan post test, kadang lupa, kadang ingat gitu ya. Jadi sebaiknya dibaca dulu materinya. Jadi nanti ada tugas post test, ini wajib. Kemudian ada kegiatan produksi video, ya. Nanti kita akan bagi penugasannya. eh, Videonya cuma 7 menit kok ya, nggak panjang, hanya bicara tentang gagasan dan ide. Jadi saya berharap teman-teman mahasiswa punya gagasan-gagasan yang brilian, gagasan-gagasan yang bagus tentang metode pembelajaran, baik nanti akan bicara tentang perencanaan ataukah mengorganize atau bicara tentang cara pembelajaran atau metode pembelajarannya atau bicara tentang evaluasi pembelajaran misalnya apapun ide-ide yang menurut kita itu yang barangkali setelah kita membaca beberapa literatur ada yang menarik lalu kemudian mau dieksplor gitu ya mau diekspos dan dieksplor silakan nanti bisa dibuat dalam bentuk video. Kemudian hal yang sangat krusial dan esensial adalah teman-teman nanti ya teman-teman nanti eh, ini kan presentasi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 12 itu sudah saya siapkan gitu. Nah, mohon nanti dikembangkan oleh teman-teman ya, dikembangkan oleh teman-teman berdasarkan dari buku-buku nanti yang kita bisa eksplor melalui link akses nanti yang ada di dalam buku induk. Jadi karena waktunya sangat terbatas sekali, jadi materi paling secara klasikal saya bisa menyampaikan paling berapa menit ya 15 menit atau 20 menit itu sangat singkat sekali. Nah, tentunya nggak akan sangat cukup itu untuk membahas suatu topik atau bab. Nah, sehingga teman-teman nanti bisa membaca secara lebih mendalam eh, dalam buku-buku teks nanti yang bisa kita akses gitu. Nah, lalu kemudian kita kembangkan. Silakan kalian mengembangkan materi-materi yang sudah
kita bahas secara singkat itu, gitu ya. Dalam versinya masing-masing, ya dalam versinya masing-masing. Oke. Nah, lalu itu tadi video sudah. Nanti secara lebih detail silakan nanti bisa baca ini. Kemudian ada penulisan artikel. Nah, ini yang bab 12 ini yang krusial yang harus dipersiapkan sejak awal. Jadi teman-teman nanti sudah mulai menetapkan judul ya untuk nulis artikel karena nanti pada saat ujung pembelajaran kita harapkan artikel itu sudah publish. Jadi nanti eh, sampai ke mid ya ke mid test sampai ke mid test itu artikel sudah siap ya sudah siap dan eh, sudah mulai submit ya pada pertemuan masuk ke UAS. Jadi pada saat nanti pertemuan ke-8 ya artikel sudah submit ya sudah submit. Jadi mulai sekarang bisa bidik mana jurnal yang akan kita masuki. Mungkin barangkali punya teman atau relasi, kolega sudah mulai berkomunikasi untuk bisa nitip lah satu artikel gitu ya di jurnal. Jurnal yang terindeks Sinta. Ya, boleh Sinta 4 boleh, ya Sinta 3 juga boleh. Gitu. Dan pengalaman sudah berjalan, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, ya. Kemarin juga ada 44 mahasiswa juga. Eh, alhamdulillah semuanya berjalan baik. Ya, nanti teknik penulisan secara lebih detail ada di dalam panduan, ya. Nanti, silakan dibaca dulu. Nanti kalau kurang paham baru kita bisa diskusikan. Oke, ini panduannya nanti bisa diakses di dalam tadi saya udah kirim ke Pak Ketua ya, ke Pak Ketua Mas Syarif. Mas Didik juga ketua juga, tapi belum sempat saya share nanti mungkin Mas Sudah, Prof. sudah ya, alhamdulillah. Nah, Ya. terima kasih. Oke, sebelum nanti kurang lebih 15 atau 20 menit kita akan sedikit masukin ke materi. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, silakan kalau ada. Oh, punten kok saya registrasinya Oh iya, Mas Parihin gimana Mas? bisa Ada ya? masalah? Misalnya akun tidak tertera gitu. Oh sebentar, sudah register? Udah tadi tapi nggak bisa Oh masuk iya, Pak. belum saya approve. Sebentar Mas, saya lihat dulu. Ini yang ada Mbak Wahyu Indria sudah masuk nih Mbak Wahyu. Mbak Wahyu Indria. Mas Parihin belum masuk Mas. Registernya gimana? Sudah register? Udah register belum? Belum. Yang di login earlier nih kan Pak? Oh iya, register dulu Mas. Register dulu di pojok sebelah kanan atas. Itu ada Oh, oke. tulisan register ya. Oh iya, oke. Oh iya, diisi dulu. Mbak Wahyu coba masuk dulu Mbak. Dicoba ini baru aja bisa kita approve. Dodi udah belum, Prof? Dodi. Mas Dodi perasaan tadi sudah ya? Saya udah masuk. Udah, Prof. Mas Dodi sudah regis juga kan? Sudah bisa login? Sudah. Oke, aman kalau sudah. Prof, Ya, Mbak. ini tadi kan saya sudah register. Ya. Cuma kok ada tulisan silakan mendaftar lagi ya, Prof ya. Nggak ada tulisan login ya. Oh, anu dulu, logout dulu ya, logout dulu. Kalau begitu di logout dulu, nanti masuk lagi. Oke, Prof. Ya, Mas
Farin, kalau sudah selesai boleh info, nanti saya approve. Iya. Mas Farin, di mana Mas? Di Batam apa yang di Jakarta? Saya di Jakarta, Pak. Oh, Jakarta. Iya, Ya mungkin sewaktu-waktu kita bisa offline ya, yang di Jakarta ya hybrid ya. insya Allah bisa selalu. Ya, insya Allah. Baik, sambil menunggu saya siapkan sedikit paparan materi untuk pertemuan pertama ya. Oke, kita akan membahas tentang pengantar manajemen sistem pembelajaran. Ini ada tiga kata ya. Ada kata manajemen, ada kata sistem, ada kata pembelajaran. Oke, kita coba mengulas dan merimain kembali tentang ketiga istilah ini. Karena ketika mendefinisikan sesuatu, tentunya tidak akan bisa terlepas dari diksi yang kita gunakan. Ada kata manajemen, ya. Manajemen, eh, manajemen ini kita perlu melihat ciri-cirinya biar nanti tidak terlepas dari makna makna sejatinya. Di dalam manajemen itu, di dalam manajemen itu apa? Manajemen itu proses. Oke, ingat nih, satu proses. Jadi, kalau bicara tentang manajemen, itu adalah suatu proses. Nah, proses apa? Ya, proses apa? Apa yang mau diproses? Yang mau diproses adalah prinsip-prinsip manajemen. Nah, kita ingat nih, prinsip-prinsip manajemen itu minimal ada 4. Kita semua udah ingat nih ya, minimal ada 4. Oke, masih ingat 4 apa lagi apa aja ya? Ada P, ada O, ada A, ada C. Ya, Ada C, Pak. ada C. Good. Jadi ada planning, ada organizing, ada executing, controlling. Dan do Oke. X. Oke, itu namanya prinsip-prinsip manajemen. Ya, itu namanya prinsip-prinsip manajemen. Nah, oke, Mas Farin, punten, Prof, alhamdulillah saya udah registrasi. sudah ya, sudah ya. Sebentar, Mas. Sudah alhamdulillah, tapi belum di berat. Belum ke approve ya. Oke, saya approve Iya. dari belakang dulu karena ini sedang jalan perkuliahannya. Nanti kalau sudah saya info, ini saya proses dulu biar nanti bisa dicoba. Oke, sudah masuk, Mas. Silakan boleh dicoba. Oke, baik. Oke, saya balik lagi dulu ke sini, ke materinya. Oke, sudah terlihat ya materinya ya. Oke, saya akan ulang lagi nih manajemen. Manajemen, ketika kita memahami manajemen, ingat ada beberapa kata kunci ya. Yang pertama adalah proses. Yang kedua adalah prinsip-prinsip. Prinsip-prinsipnya ada 4 gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah bicara tentang objek atau organisasi atau entitas yang kita akan proses, yang akan kita rencanakan, yang akan kita organize, yang akan kita kontrol, itu organisasi, ya, organisasi. Nah, di dalam organisasi atau sumber daya organisasi atau resources, ya, kita masih ingat ya mungkin resources di dalam suatu organisasi, resource di dalam organisasi itu berupa apa? Berupa 5. 5 apa? 5 elemen. 5 elemen itu apa saja? 5 elemen itu ada man, ya, ada material, ada money,
ya, ada uang, ada modal, ada apa lagi yang masih ingat mungkin? Metode ya, Prof. Method, good, apa lagi? Bisa And diulangi? forward. Market ya, Prof. Market, Market. yes, right, yes, right. Oke ya, jadi itu yang mau kita rencanakan, itu yang mau kita organize, itu yang mau kita actuate, yang kita mau jalankan, yang mau kita running, gitu ya. Dan yang mau kita kontrol. Yang mau kita kontrol itu apa? Sumber daya organisasi. Sumber daya organisasi itu berupa 5 elemen tadi, gitu ya. Nah, untuk apa? Untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, untuk mencapai tujuan organisasi. Pertanyaannya, tujuan organisasi itu apa? Tujuan organisasi itu dua, ya, tujuan organisasi. Dalam manajemen, ya, dalam perspektif manajemen itu ada dua, yaitu efektif dan efisien. Jadi kalau kita memanage lalu kemudian masih boros, lalu kemudian kita nggak bisa sustain karena nggak menghasilkan revenue, nggak menghasilkan pendapatan, maka kita dianggap unmanageable, ya. Kita atau kita mengatakan out of control, kita nggak bisa mengontrol. Berarti fungsi manajemen nggak jalan, gitu ya. Oke, jadi sekali lagi, kalau kita mendefinisikan manajemen, ingat kata-kata kuncinya. Yang pertama adalah proses, ya. Proses apa? Proses perencanaan, proses tadi apa? Pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap sumber daya organisasi, ya. Terhadap sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, tujuan yang telah ditetapkan itu adalah secara efektif dan efisien. Efisien. Ya, secara efektif dan efisien. Oke ya, saya kira ini 30 tahun yang lalu saya kuliah di S1 sampai sekarang masih ingat bicara tentang definisi manajemen dan bisa memandu saya juga ketika diminta untuk memanage suatu organisasi. Jadi saya selalu ingat itu, lalu kemudian apa yang saya harus manage gitu. Nah, itu akan membantu kita mengguidance eh, tupoksi kita ya, sebagai peran kita atau fungsi kita sebagai mahasiswa bisa, sebagai guru bisa, sebagai dosen bisa. Nah, itu sangat membantu ya. Jadi knowledge atau pengetahuan itu akan membantu dalam memandu kita menjalankan suatu tugas, peran dan fungsi kita. Itu yang paling penting. Jangan sampai kita menghafal tapi kemudian kita nggak bisa mengaktualisasikannya. Oke, kemudian yang kedua adalah sistem. Sistem. Ada yang bisa bantu? Sistem apa? Ada yang bantu? Sistem? Sistem itu suatu rangkaian, ya, suatu rangkaian yang terdiri dari sub-subsistem, ya, yang terdiri dari sub-subsistem yang saling bekerja sama antara satu dengan yang lain. Jadi kalau bekerja sama dengan satu dengan yang lain itu ibaratnya begini ya. Jadi ini adalah bagian-bagian sub-sub gitu ya yang saling bekerja sama satu dengan yang lain, ya, satu dengan yang lain yang tidak dapat dipisah-pisahkan, nggak bisa dipisahkan karena kalau dipisahkan tidak lagi menjadi sistem, ya, itu sistem. Nah, kemudian yang ketiga pembelajaran. Ini yang tahu pembelajaran? Pembelajaran apa? Pembelajaran itu ada yang tahu nggak pembelajaran? Boleh? Ada yang mau testimoni? Proses transfer knowledge, Prof. Proses transfer knowledge. Oke, good. Ada yang bisa melengkapi? Oke. Begini, kalau mau mencoba untuk mendefinisikan atau mau mencoba untuk mengartikan sesuatu, coba diusahakan cari kata-kata kunci. Ya, cari kata-kata kunci sehingga nanti di situ bisa mewakili representasinya, ya, bisa mewakili bagaimana suatu definisi itu bisa mewakili makna dari kata itu dalam konteks, ya. Dalam konteks
suatu diksi. Ya, misalnya tadi kita udah kasih contoh tuh, manajemen itu ada kata-kata kunci tuh. Kalau salah satunya hilang, maka maknanya menjadi hilang. Misalnya gini, manajemen prosesnya hilang, maka dia tidak bisa lagi menjadi manajemen, gitu ya. Misalnya apa? Perencanaannya hilang, misalnya. Jadi sesuatu tiba-tiba menjalankan, misalnya kerja, 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 misalnya gitu ya. Itu bukan manajemen tuh, ya. Karena apa? Hanya satu fungsi aja, aktualisasi saja. Tapi planningnya tidak ada, gitu ya. Nah, jadi apa namanya? Menerjemahkan sesuatu, usahakan ambil beberapa kata kunci, ya. Nah, kira-kira kata kunci pembelajaran itu apa? Kita bisa Peserta menyebut didik sesuatu, gitu maksudnya. Good, good, good. Lanjut, dan lanjut. pendidik. Good, good. Lanjut. Apalagi ada peserta didik. Terus apa lagi? Pendidik, Ada pendidik. Terus lingkungan, lingkungan. Oke, terus Sumber belajar. oke, ada media pembelajar. Apalagi? Ada proses, cara. Oke, proses itu ada di manajemen. metode, Oke, metode. Interaksi, Apa? Evaluasi, Evaluasi. Itu ada di manajemen. Di pembelajarannya aja, pembelajarannya aja. Jadi peserta pembelajaran. didik, Ada pendidik, peserta didik wajib ada, kemudian pendidiknya juga ada. Ini pembelajaran nih ya, bukan belajar, bukan pembelajaran. Ya. tujuan, lingkungan, Oke, tujuan nah, pembelajaran, ada materi, ada kurikulum. pengetahuan, materi ajar. Ya, ada materi ajar. Ya, oke, oke. metode, Metode, good. strategi, media, Oke, media yes. Kalau strategi nanti ada di manajemen. Bicara strategi, bicara tentang apa cara, itu ada di manajemen. Tapi kalau pembelajaran itu sebetulnya esensinya hanya tiga saja, esensinya, ya. Jadi ada pendidik, ada peserta, dan ada bahan materi ajar. Ada materi ajar atau kurikulum atau objek ajar. Cuma itu aja. Ya, kalau bicara tentang bagaimana caranya, itu manajemen. Ya, gimana mendesain lingkungan, misalnya, atau menggunakan media apa, itu udah manajemen. Ya, oke. Jadi intinya adalah proses transformasi atau proses transfer. Kalau yang paling minimal itu adalah proses transfer ya. Sekarang udah transformasi. Jadi proses transfer pengetahuan dari seorang pendidik ya kepada peserta didik. Oke, esensi-esensi yang kita perlu pahami di dalam eh, manajemen sistem pembelajaran ini tentunya tidak bisa dipisahkan dari isu-isu gitu ya, dari isu-isu yang kita harus beradaptasi dengan kondisi kekinian gitu ya, dengan kondisi kekinian. Nah, kondisi kekinian itu apa saja kira-kira menurut pendapat teman-teman? Apa Kemajuan isu-isu teknologi, sekarang? Teknologi Ya, atau digitalisasi, teknologi. Terus kemajuan teknologi. selain teknologi ada nggak? Selain teknologi. masalah, permasalahan, perubahan kurikulum, Ya, kurikulum. Kurikulum itu ada di mana? Dia lokusnya ada di mana? Dia wilayahnya ada di mana? Wilayahnya Manajemen ada ya, di Prof. manajemen, Manajemen. manajemen, ah, bukan? enggak, Kan ya? ini masalah isu, masalah isu. Oh, Masalah oh, isu itu besaran. Jadi kalau di dalam lingkungan itu ada lingkungan internal, ada lingkungan eksternal. Kalau lingkungan internal itu lingkungan yang bisa kita kendalikan. Lingkungan yang bisa kita kendalikan itu contohnya tadi elemen-elemen yang ada di dalam sumber daya organisasi. Contohnya apa? Misalnya yang di dalam itu ada admin,
itu ya, kita bisa kendalikan tuh. Resources kita bisa kita kendalikan. Kemudian modal atau budget atau anggaran itu bisa kita kendalikan tuh, ya. Kemudian material, mesin, sarana prasarana itu bisa kita kendalikan tuh, ya. Lalu kemudian ada apa lagi? Eh, Metode, cara gitu ya. Nah, itu lingkungan internal tuh. Nah, yang nggak bisa kita kendalikan, yang kita harus bisa beradaptasi adalah lingkungan eksternal. Kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal itu apa saja? Pemerintahan. Ya, kebijakan pemerintah, ya, regulasi. Kebijakan pemerintah. Ya, regulasi kita nggak bisa kendalikan tuh. Kita yang harus beradaptasi dengan perubahan kebijakan. Yes, right. Apa lagi? Perkembangan teknologi, Teknologi, yes. Apa lagi? kondisi sosial dan budaya, Yes, sosial dan budaya. Good. Apa lagi? Sosial. Kultur atau budaya mungkin Prof bisa nggak? Ya, budaya. Good. globalisasi, Prof. Globalisasi, ya perubahan geopolitik seperti sekarang. Ya. Ya, bisa. Good. Ya, oke lah. Kita tadi sudah menyebut. Nanti yang lain-lain silakan dieksplorasi. Yang penting di dalam saya sedang memberikan sebuah format bagaimana membangun mindset dalam mendesain apa namanya disebut dengan design thinking ya. Design thinking. Jadi kalau dalam berpikir itu bagi seorang calon dokter itu harus terstruktur. Ya, harus terstruktur. Harus sistematis. Kita mengenal artificial intelligence. Kenapa sih dia bisa melakukan analisis dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan kepadanya? Kenapa bisa begitu? Kenapa? Karena AI, artificial intelligence, itu dia berpikir secara sistematis, ya. Jadi kalau kita tidak bisa berpikir secara sistematis, maka kita akan dikalahkan oleh AI. Nah, sama ketika kita sedang berdiskusi atau menjawab suatu hal, ya, lakukan secara sistematis. Gimana cara berpikir yang sistematis? Berpikir yang sistematis itu adalah berpikir ilmiah, ya, berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah itu apa? Berpikir ilmiah itu adalah berpikir dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah. Kaidah-kaidah ilmiah itu apa? Kaidah-kaidah ilmiah itu di dalamnya minimal ini katakan minimal berarti kan bisa dikembangkan. Ada tiga, ya minimal ada tiga. Ya boleh sambil dicatat. Yang pertama harus berbasis data dan fakta, ya harus berbasis data dan fakta. Kemudian yang kedua harus ada proses analisis, harus ada proses analisis. Dan yang ketiga adalah conclusion. Ya conclusion atau kesimpulan. Nah, jadi kita harus berani menyimpulkan sesuatu berdasarkan dari suatu analisis yang kita lakukan dengan pendekatan-pendekatan yang kita kuasai. Ya, dengan pendekatan-pendekatan yang kita kuasai. Makanya nanti ketika kita akan mulai menulis karya ilmiah, gitu, cobalah mengeksplorasi berbagai pendekatan, jangan jumut. Jangan kemudian boleh-boleh juga sih nggak ada masalah. Misalnya dulu saya menulis dengan pendekatan deskriptif, naratif, dengan menggunakan deskriptif kualitatif misalnya. Berani nggak sekarang dengan menggunakan deskriptif kuantitatif misalnya? Atau kita kembangkan misalnya dengan pendekatan fixed method. Kita gunakan pendekatan kuan-kual, ya kuantitatif, kualitatif. Nah, sekarang beberapa mahasiswa bimbingan saya sudah pada banyak berani nih yang nulis fixed method. Dan hasilnya bagus. Ya, bahkan kemarin ada yang cum laude.
Jadi kita mesti harus menggunakan growth mindset. Kita jangan fix mindset. Kita jangan berhenti untuk mengembangkan berbagai metode pengetahuan maupun cara-cara baru ya dalam berpikir kita ataupun dalam menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Oke. Nah, kalau bicara tentang isu-isu yang tadi sudah kita explore bersama, maka ketika bicara tentang manajemen sistem pembelajaran, kita akan menghadapi berbagai tantangan-tantangan baru, ya berbagai tantangan-tantangan baru, ya terutama berbagai tadi ya perubahan kurikulum yang cepat, kemudian ada perkembangan teknologi yang sangat akseleratif sekali, perubahan budaya generasi ya, ada Gen Z, Gen Z, ya Gen Z atau Gen Z gitu ya, yang mungkin kadang kita nggak bisa pahami, apalagi dengan munculnya Gen Alpha sekarang gitu ya, yang sangat kuat sekali embedded dengan teknologi misalnya. Nah, maka di dalam proses pembelajaran yang kita lakukan, tentunya kita nggak bisa menyampingkan teknologi itu sendiri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Nah, nanti kita bisa baca beberapa definisi ya oleh tokoh-tokoh nanti yang bisa kita kutip. Ini memang definisi-definisi lama, tapi masih relevan karena mereka mendefinisikan manajemen sistem pembelajaran ini secara konteks ya, secara substansi, bukan kontekstual, tapi secara substansial. Substansinya apa? Itu definisi-definisi yang ditelurkan oleh para pionir, para ahli atau expert di bidang pendidikan. Mereka masih relevan dengan kondisi kekinian. Karena kalau bicara tentang cara dan metode itu bicara tentang penyesuaian adaptasi dengan perubahan lingkungan. Oke ya, ini era digital tadi saya nggak perlu bahas secara lebih lanjut. Kemudian kita butuh ada tuntutan efisiensi seperti yang ada saat ini dan saat ini terjadi ya, to be being present in the moment. Ya, pada saat kita saat ini sedang belajar nih, ya saat ini saya dan saudara semuanya, ini kan kita dimediasi oleh teknologi nih sekarang, ya sedang dimediasi oleh teknologi. Kita bisa bayangkan teman-teman di Batam saat ini di waktu yang sama kita bisa langsung berkomunikasi, langsung kita bisa berinteraksi karena adanya teknologi ini. Dan setelah ini juga teman-teman akan mengerjakan tugas yang langsung nanti bisa dinilai dan langsung bisa melihat nilainya berapa. Jadi kalau tanpa teknologi, bayangkan saya harus mengoreksi 40 mahasiswa saya, gitu ya. Berapa waktu yang saya harus spend of time yang nanti akan saya gunakan, gitu ya. Jadi sangat kurang relevan ya dengan kondisi kekinian yang sangat cepat. Nah, tantangan yang kita hadapi adalah resistensi terhadap perubahan, kemudian sumber daya, ya sumber daya yang biasanya tidak mau berubah, itu tantangan. Lalu kemudian kompetensi, kita butuh adanya peningkatan knowledge, skill, dan attitudes, perilaku, sikap terhadap perubahan itu sendiri. Kemudian sumber dari perubahan yaitu teknologi. Ya, sumber dari perubahan itu sendiri adalah teknologi. Lalu kemudian tantangan berikutnya adalah evaluasi. Nah, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan perubahan perilaku masyarakat yang kemudian kita harus mencoba untuk melakukan personalisasi. Bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan kondisi para pembelajar kita. Ya. Ini juga menjadi tantangan tersendiri. Ya, misalnya kelompok atau masyarakat yang sudah kecanduan dengan gadget misalnya. Gimana ini cara menghandling ini?
atau mereka yang sama sekali tidak mengenal teknologi, misalnya. Maka di sini kita mengenal adanya personalisasi pembelajaran dan tetap melibatkan siswa di dalam proses pembelajaran itu. Jangan sampai kemudian muncul suatu pendekatan yang terjadi polarisasi pendekatan di dalam proses pendidikan kita. Ini juga tidak cukup kondusif ya untuk membantu mencapai tujuan-tujuan pendidikan dan pembelajaran itu sendiri. Lalu kemudian aksesibilitas pendidikan, bagaimana dalam mendesain sistem pembelajaran bisa diakses sedemikian rupa oleh para pembelajar kita. Ya. Ya, seperti yang sekarang kita sedang mau lakukan, bagaimana kita mencoba untuk mempermudah akses bagi teman-teman yang sedang belajar ini untuk mendapatkan akses sumber pembelajaran, untuk bisa mengakses link-link nanti yang akan digunakan dalam memperluas cakrawala berpikir dan pengetahuannya. Coba bayangkan kalau kita tidak menggunakan teknologi, mungkin untuk mendapatkan textbook saja, kita harus mengeluarkan biaya yang sangat mahal. Ya, itu saya kira eh, ya ya high cap ya, kita harus mempersiapkan high investment kita. Tetapi dengan adanya teknologi menjadi lebih murah ya, efisien. Lalu kolaborasi pengetahuan kita bisa lakukan dengan sangat cepat dan lakukan perbaikan secara terus-menerus. Ya. Baik, untuk deskripsi mata kuliah ini nanti tolong teman-teman bisa mengekspor di dalam RPS-nya, ya dalam RPS yang sudah saya share. Saya mungkin tidak akan jelaskan secara detail, tapi yang jelas saya sudah siapkan output capaian pembelajaran kita nanti sampai di mana. Kira-kira kita, ruang lingkup kita nanti sampai di mana, apa yang kita ingin dapatkan, yang kita ingin capai. Eh, Teman-teman nanti silakan bisa melihat kembali di dalam CPL yang sudah saya siapkan. Tapi minimal di dalam capaian ini ada 3 poin penting. Yang pertama adalah kita mampu menganalisis dan menjelaskan berbagai model dan sistem pembelajaran. Kemudian yang kedua mengembangkan instrumen, ya mengembangkan instrumen pembelajaran. Kemudian yang ketiga menginovasi sistem pembelajaran. Minimal 3 itu yang saya inginkan. Ya, dari saya sebagai pendidik, saya menginginkan teman-teman bisa menjelaskan berbagai model sistem pembelajaran, bisa mengembangkan instrumen, dan bisa menginovasi sistem pembelajaran. Makanya kita akan menggunakan media untuk bisa mencapai itu, ya untuk bisa mencapai itu, kita akan gunakan media yang memungkinkan kita gunakan. Oke. Saya berharap output dari pembelajaran kita nanti minimal kita bisa membekali untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan kita, terutama pribadi kita masing-masing, dan tentunya bisa berdampak terhadap lingkungan kita. Terutama bagi teman-teman yang mungkin sebagai guru atau dosen bisa memberikan dampak ya kepada lingkungan terdekat kita. Oke, saya kira itu harapan-harapan saya. Dan buku nanti yang teman-teman bisa akses, kalau sebelumnya buku ini kita punya hard copy-nya, jadi kalau sebaiknya untuk kenang-kenangan juga nanti bisa dikumpulkan ya oleh ketua. Teknis pengirimannya nanti mudah lah sekarang ya dengan distribusi untuk pengirimannya. Sebaiknya punya hard copy-nya, bukan saya jualan buku, bukan, tapi minimal buku itu masih bisa menjadi bagian dari memorial dan historical proses pembelajaran kita, gitu. Ya, tapi soft copy-nya tetap saya akan share untuk belajar, tapi saya harapkan kita punya buku yang bisa kita, ini buku saya, bukan ini. Bukunya ini. Judulnya Manajemen Sistem Pembelajaran, Strategi Efektif Menuju Pembelajaran Berkualitas.
Udah muncul belum ya? Belum muncul, Prof. Oh, belum muncul. Nah, ini judul bukunya Manajemen Sistem Pembelajaran, Strategi Efektif Menuju Pembelajaran Berkualitas. Nah, di dalam buku ini, di dalam buku ini, eh coba saya lihatkan ya. Ini strategi penulisan saya agak berbeda dengan penulisan buku-buku yang pada umumnya ada. Kenapa? Karena saya melihat ada satu buku, bentuk penulisan buku yang cukup bagus dari Universitas Terbuka, dari UT. Ya, kebetulan saya menjadi salah satu penulis eh, media pembelajaran di UT yang cukup baik. Nah, di sini saya agak sedikit ini ya, isinya substantif ya, jadi tidak menguraikan secara naratif hal-hal apa saja yang perlu dipelajari, ya, misalnya pendapat-pendapat siapa saja, kemudian ya seperti inilah isinya. Nah, kemudian untuk memperdalam materinya, saya menyiapkan link-link nanti yang bisa diklik. Ya, di sini ada juga saya sebutkan capaian apa yang kita harapkan dari setiap bab itu, setiap pertemuan itu apa saja. Ini seperti ini ya. Sub-sub di CPMK-nya apa saja. Nah, kemudian relevansi mata kuliah ini, misalnya contoh misalnya. Jadi mestinya ketika kita sudah belajar di mata kuliah ini, itu kita bisa menjadi desainer pembelajar, ya, bisa menjadi desainer pembelajaran, menjadi instructional designer, bisa menjadi multimedia developer, ya, pengembang media pembelajaran. Saya berharap teman-teman yang sudah belajar ini bisa menjadi analis kinerja, performance analyst, ya, performance analyst. Kemudian bisa menjadi learning project manager, bisa menjadi manager project pembelajaran, teman-teman ini. Kalau sudah belajar mata kuliah ini. Bisa menjadi konsultan pendidikan, education consultant. Mungkin terlalu muluk kali ya, saya menginginkan ini, tapi nggak apa-apa. Kita ada satu hal di mana dalam konsep profesi tadi itu punya design thinking yang sebetulnya sama di dalam mata kuliah ini. Tapi nanti akan bisa apa, bisa dikembangkan sesuai dengan tujuannya masing-masing. Oke. Eh, nah, ini di sini ada tugas-tugas ya di bab sini, ada tugas yang harus diselesaikan di buku ini. Ya, nanti diikutin saja. Ada tugas kelompok. Ya, nanti ketua kelas yang akan bagi. Tadinya saya mau bagi nih, tapi lebih baik berdasarkan pengalaman sebelumnya akan biasanya kan ada kedekatan-kedekatan ya di antara mahasiswa, ada yang sudah kenal, ingin satu kelompok silakan. Nanti bisa dibantu oleh ketua kelas untuk membagi kelompok-kelompok kecil dari 40 kurang lebih mahasiswa bisa dibagi per kelompoknya 4 sampai 5 orang. Ya, untuk membahas kasus-kasus nanti yang sudah ada di sini ya. Oke. Nah, kemudian oke, nah ini ada referensi yang nanti bisa referensi ini ada linknya. Aduh, kayaknya ada yang kelewat. Oh, ini yang versi lama. Ini saya menyiapkan untuk apa? Untuk linknya, tapi boleh dibantu dulu atau ada yang mau tanya? Halo, Mas Agus, gimana Mas Agus? Oh, saya mute dulu ya, sorry ya. Oke. Baik, kurang lebihnya seperti itu perkuliahan kita yang pertama ini.
Aduh, langsung kayak Iran nih ya. Langsung kirim langsung boom 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 gitu ya. Aduh, mohon maaf, mohon maaf. Mungkin karena waktunya sangat singkat jadi super cepat nih. Silakan kalau ada yang mau menanyakan, nanti setelah ini teman-teman bisa masuk dan bisa mengerjakan post-test pertemuan satu, ya post-test pertemuan satu. Saya berharap kita ada grup, ya sehingga nanti informasi-informasi bisa kita kirimkan lewat grup dengan lebih cepat dan lebih mudah. Kalau sudah ada, syukur, tinggal saya di-invite saja. Sehingga nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, barangkali pertanyaannya itu sama. Saya respon bisa untuk jawaban untuk semuanya, ya. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Sudah mau menjelang buka ini ibu-ibu pasti ada siap-siap nih. Betul, Prof. Mas Mungkin Akmal, langsung Izin bertanya, Prof. boleh silakan. Itu di aplikasi kan ada dua tugas, Prof ya. Pertemuan satu ada kuis, ada satu lagi esai itu, Prof ya. Apakah itu dua-duanya dikerjakan hari ini juga, Prof? Yang post testnya dikerjakan yang multiple choice saja, yang esainya nggak usah. Oh iya, oke. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih atas atensinya. Ya mungkin karena kuliah online ya, mungkin ada yang sambil masak ibu-ibu nih, ada yang sambil nyiapin untuk buka, ya oke lah ya, nggak masalah karena kondisinya memang demikian. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kita bisa akhiri dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabilil haq wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Salam, selamat. Makasih, Prof. Iya, Prof. Makasih, Prof. Sehat-sehat, Prof. Sehat semuanya. Ketemu lagi pekan depan masih nggak atau sudah libur ya? Pekan depan masih, Prof. Masih ya sekali ya. Masih. Sekali ya. Makasih. Sin live ya.